Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum yang hadir juga di studio, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan Ustadz luar biasa yang sering sekali berada bersama kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan di psikologi keluarga hari ini dapat mempersuasi kita membuka sekat pemahaman baru terkait dengan solusi yang akan diberikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Sayang sekali Mas Krisna berhalangan hadir. Titip salam saja untuk Ikhwan Akhwat, dan mudah-mudahan apa yang sekali lagi yang kita simak di acara ini akan membuat kita semakin faham terkait dengan bagaimana yang sering sekali datang dan pergi dalam kehidupan kita. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kasus yang masuk ada dua, Ikhwan Akhwat, Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Persisnya yang pertama dari seorang istri dengan satu anak yang dulunya tinggal serumah dengan mertua, kehidupannya sangat damai dan aman. Tapi setelah mertua wafat, kami tinggal pindah rumah. Mula-mula aman, tetapi lama-kelamaan suami mulai genit dan bermain dengan wanita lain. Dan suami juga suka pinjam-pinjam uang ke sana kemari. Entah kenapa, saya rasanya pengen cerai, Ustadz. Ustadz, apakah perpindahan rumah atau rumah itu sendiri berpengaruh terhadap aura manusia? Kebetulan sekali di kira-kira 10 meter dari rumah kami itu ada kuburan. Apakah ini juga berpengaruh, Ustadz? Mohon pencerahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari seorang ibu lagi yang merasakan sedih, tidak nyaman, tapi rasanya perlu diungkapkan. Dan ini terkait dengan anak saya yang wanita, umurnya sudah 30 tahun, menyatakan tidak ingin menikah. Karena dia merasa bahwa dirinya cenderung laki-laki. Katanya dia tidak menyukai laki-laki, dia lebih menyukai wanita. Dan karena dia tidak tertarik dengan pria, maka dia mengatakan dia tidak ingin menikah. Dan berkata kepada saya untuk mohon ridho mama dengan kondisi seperti ini. Satu lagi, Ustadz, dulu dia sangat rajin sholat, sekarang sudah tidak lagi sholat. Dan ayahnya memang pergi sejak ia masih sekolah dasar. Mohon pencerahannya, Ustadz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima
au na'ulaba au najhala au yushhala. Ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan di zaman modern ini, materialisme, persaingan, begitu juga berpacu bersama hawa nafsu menimbulkan banyak gangguan jiwa yang bermunculan. Di antaranya bipolar, baik tingkat awalnya ya, pada batas depresi atau tingkat tertingginya menjadi manik ya, bipolar manik, atau schizofrenia kita lihat ya. Kemudian termasuk di antaranya dorongan kepada sesama jenis juga merupakan bahagian dari gangguan jiwa. Jadi jangan dianggap ini hanya merupakan gangguan fisik, tapi berawal dari gangguan jiwa. Begitu juga homoseksual, begitu juga biseks ya. Dan berbagai macam penyakit ini sebetulnya berawal dari mana? Dari fuqdan at-tawazun, kehilangan keseimbangan ya pada jiwa seseorang. Nah, fuqdan tawazun dalam bahasa Arab ini, di mana gangguan keseimbangan ini betul-betul bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, termasuk histeria juga. Dan lawan daripada histeria, orang yang suka mengucilkan diri, menutup diri. Nah, kasus yang terjadi pada pertanyaan yang kedua, saya mulai dari yang kedua. Seorang ibu mengeluhkan anak perempuan yang tadinya rajin sholat, baik ya. Sekarang pada usia 30 sekian tahun, ternyata dia tidak ingin menikah. Karena dia merasakan hatinya tidak punya kecondongan dan suka terhadap laki-laki. Tapi dia punya kecondongan terhadap sesama jenisnya. Dan dia pada masa kanak-kanak ditinggalkan oleh ayahnya. Kalau saya perhatikan, wallahu a'lam bishawab, ya Allah lebih tahu mengenai jiwa manusia. Efek trauma yang ditimbulkan oleh ayah yang meninggalkan istri dan anak-anaknya, itu dengan sendirinya efeknya terjadi pada si ibu, terjadi juga pada anak. Ibu yang merasa jengkel, merasa kesel, terkadang bisa saja dia meluapkan emosinya. Tanpa disadari juga berpengaruh pada anaknya. Cerita-cerita ini membangun alam bawah sadar yang amat betul-betul mengkhawatirkan dari masa ke masa, akhirnya menimbulkan trauma apa? Kebencian terhadap laki-laki. Dan seringkali kita ini, baik itu berbicara, bersikap, bertindak, tidak menyadari bahwa tindakan, ucapan, perbuatan kita itu bisa menimbulkan dampak negatif pada orang-orang di sekeliling kita, baik pada istri, pada anak, pada teman. Oleh karena itu, kenapa Nabi mengatakan man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena berkata baik ini akan menjadi apa? Menjadi obat buat orang yang sakit. Sebaliknya berkata buruk bisa menimbulkan apa? Penyakit bagi orang yang sehat. Apalagi kalau dia seorang tokoh masyarakat, contohnya seorang ulama. Dia berbicara dan pembicaraannya meluas ke sana kemari. Dampak yang ditimbulkan pasti lebih besar. Nah, ayah yang meninggalkan istrinya, mengabaikan anaknya, pasti akan muncul kebencian di hati anak pada si bapak. Akhirnya diikuti dengan kebencian laki-laki. Dianggap laki-laki semuanya sama seperti bapaknya. Sebetulnya dari mulai waktu dini, ibu sudah bisa menyadari hal ini. Tapi terkadang ibu suka lepas kontrol, marah-marahi dia punya bapak yang jauh, yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia lihat ternyata anak perempuan ini mirip dengan bapaknya. Semakin memicu kemarahan si ibu. Betul nggak? Nah, menghadapi situasi seperti ini butuh betul-betul terapi dari orang yang betul-betul bisa didengar oleh si anak. Sekarang bukan kita bicara mengenai gangguan kejiwaan yang punya kecondongan pada sesama jenisnya, tapi berikan nasihat, berikan masukan. Apalagi kalau seandainya punya orang-orang yang dekat, bisa mendengarkan curhatnya, ya, membangun kepercayaannya kembali buat semua laki-laki seperti ayah kamu. Karena kebencian ini bisa menimbulkan juga apa? Tekanan pada fisiknya.
Di saat dia benci sama bapaknya, benci sama laki-laki, akhirnya menimbulkan kebalikannya, punya kecondongan terhadap sesama apa? Sesama jenisnya. Ini banyak kejadian ini terjadi. Begitu juga seorang laki-laki, di saat dia katakan menyaksikan ibunya meninggalkan ayahnya, tidak bertanggung jawab, mengabaikan dirinya, itu subhanallah dari mulai saat itu kebencian terhadap wanita tuh mulai terpupuk karena kebencian pada ibunya. Bahkan sampai dia beranggapan bahwa apa? Semua wanita seperti itu. Saya teringat kepada seorang penyair Islam, hafal Quran semenjak kecil. Dan dia seorang yang dikenal di Mesir. Dia menulis kumpulan-kumpulan bahasa mutiara. Dia mengatakan, laula ummi, la qultu anna kullan nisa, inna kullan nisa mumisat. Kalau bukan karena ibu saya anggap semua wanita ini pelacur. Dia mengatakan, kalau bukan karena ibu saya yang melahirkan saya anggap semua wanita ini pelacur. Karena dia pernah trauma dengan seorang wanita. Di mana perempuan tersebut selingkuh, meninggalkan dirinya, menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Akhirnya, subhanallah, menimbulkan dampak yang lebih besar lagi pada gangguan jiwanya. Padahal dia orang hafid Quran. Bayangkan coba. Nah, kalau gangguannya akibat mikroba, akibat virus, akibat larva, itu mudah dideteksi. Tapi kalau gangguan jiwa ini yang paling sulit. Hingga sampai sekarang orang mengatakan, orang yang terkena bipolar tidak mungkin dapat disembuhkan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kalau disembuhkan dengan obat-obatan seperti obat untuk menenangkan dirinya, itu bukan menyembuhkan, hanya apa? Hanya meredakan tekanan yang ada pada dirinya. Tapi obat yang diberikan pada orang yang kena penyakit bipolar dengan sendirinya membangun lingkungan, suasana yang membuat dirinya bisa tenang, kembali kepada keseimbangannya. Dan untuk masa tentu jangan sama sekali menghadapi tekanan, stres. Kalau bisa dalam lingkungan yang agamis, ya. Kalau dia perempuan, ada wanita-wanita yang bijak, memberikan nasihat, hiburan. Pada saat dia menghadapi tekanan, cepat-cepat diberikan apa? Solusi dengan cara yang baik dan diberikan hiburan. Kalau bisa bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, insya Allah mudah-mudahan apa? Secara otomatis dia akan kembali kepada kebiasaan normal. Membaca Al-Quran, meresapi ayat-ayatnya sebagai obat kan. Juga sholat, juga apa? Juga dia banyak-banyak berselawat pada Rasul. Karena tidak mungkin orang yang hatinya bersama Allah, meyakini Allah Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam, Quran juga sebagai pedoman hidupnya, akan dapat terkapar oleh penyakit atau bencana apapun. Tapi orang yang gampang terkapar, dia kehilangan pegangan dalam hidup. Begitu dia kehilangan pegangan, bapak yang diharapkan menjadi idola justru membalimi dia, ibu yang diharapkan untuk bisa menjadi tempat dia bernaung, ya, dalam melayani, ternyata ibu juga menganggap sepi kasusnya. Di saat dia mengatakan, saya lagi stres. Stres apa kamu? Mama nih yang banting tulang siang malam, ayah kamu yang apa? Yang selalu menyediakan kebutuhan kamu ngeluh stres. Apa stres kamu? Dia nggak tahu anaknya. Di tengah-tengah lingkungan pergaulannya apa? Mengalami stres berat, apalagi bapak ibunya pagi keluar, malam pulang. Kapan waktu buat anaknya? Jadi, untuk ibu pada saat ini, ibu harus bisa mendekatkan diri ke anak. Jangan juga menyinggung masalah ayahnya. Dan katakan, tidak semua laki-laki seperti ayah kamu. Berikan contoh, fulan, coba lihat bersama keluarganya. Kemudian, bersama-sama membaca Al-Quran, meresapi maknanya, resapi juga saat-saat sholat menghadap ke hadapan Allah. Begitu hati terhubung dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan terakhir dan sembuhkan penyakitnya. Oleh karena itu penyebab gangguan jiwa yang bermacam-macam, Mbak Nuning, Quran sebutkan, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Orang yang hatinya lengah untuk mengingat Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengasih, hatinya bukan terisi dengan lainnya, syaitan langsung akan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi akan diikuti. Jadi yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa ini ada peran setan di sini yang menyelubungi dirinya, yang membisik-bisikkan macam-macam hingga dia merasakan apa? Bisikan-bisikan terkadang, betul tidak? Mimpi buruk, itu semua dari setan. Jalan satu-satunya mengembalikan hati kepada Allah, kemudian membentenginya dengan sholat, membentenginya dengan ayat-ayat Allah, dan lingkungan masyarakat yang baik. Perlu sekali lingkungan masyarakat yang baik. Tapi kalau lingkungannya yang hedonis, ya, apalagi zaman sekarang kita lihat anak SMP, anak SMA, bahkan perguruan tinggi, cara bicaranya betul-betul cara bicara yang jauh
dari kondisi keadaan yang betul-betul kita anggap berimbang. Beda zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan kalau kita lihat orang dalam keadaan mengeluh, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu, bahkan terkadang orang tua teman bawa ke rumah, yuk kamu di rumah yuk, istirahat di rumah. Dia lihat katakan suasana rumahnya tegang, dibawa itu anak perempuan atau anak laki-laki ke rumahnya. Jadi hubungan tetangga itu luar biasa indahnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sekarang Indonesia ini sebetulnya kita bilang beragama juga tidak. Karena tuntunan agama dan nilai-nilai tidak diamalkan. Ya. Dikatakan tidak beragama juga tidak. Akhirnya pada saat dia mengalami trauma, dia tidak yakin lagi terhadap agamanya. Kenapa? Karena seperti orang beli obat gak diminum obatnya. Di mana ada kesembuhan? Begitu juga dia belajar Islam, belajar Quran, cuma wacana tapi tidak diresapi, tidak dihayati. Dan dalam hasil hitungan, bahwa ternyata di Indonesia setiap tahunnya itu bisa mencapai 2 juta orang yang mengalami gangguan bipolar. Dan terkadang Bu Nuning lihat orang sehat, padahal dia sakit. Sampai ahli jiwa mengatakan apa? Belum ada definisi, belum ada satupun orang yang bebas dari gangguan jiwa. Nah, dengan sendirinya ketika dia mengatakan tidak terbebas dari gangguan jiwa, karena penyakit iri juga gangguan jiwa kan, dengki gangguan jiwa, buruk sangka juga gangguan jiwa. Hanya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang, tentram dengan selalu mengingat Allah. Syaitan juga akan menyingkir. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, baru hati akan tenang. Coba ibu usahakan bawa lingkungan anak ibu ke dalam lingkungan yang selalu mengingat Allah, meresapi kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmatnya. Insya Allah gangguan tersebut akan hilang. Dan ajak dia untuk mengerjakan sholat, meresapi menghayatinya, bukan hanya gerakan-gerakan badan, tapi meresapi dan menghayatinya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat anak ibu, begitu juga ibu diberikan bantuan untuk dapat betul-betul mengembalikan anak ibu ke dalam kondisi keadaan yang lebih baik dan lebih mulia. Nah, kasus yang kedua, itu pertanyaan pertama tadi. Pasangan suami istri tadinya rukun, baik, bahagia, tinggal bersama orang tuanya. Jadi si istri tinggal bersama mertua. Rupanya mertuanya cukup baik. Mertuanya cukup peduli, perhatian terhadap mereka, ya, hingga mereka merasakan kenyamanan. Akhirnya mertuanya meninggal dunia, atau orang tua laki-laki meninggal dunia, akhirnya mereka pindah dari rumah tersebut. Mengontrak ya, atau beli mungkin ya. Dekat kuburan. Akhirnya mulai saat itu si laki-laki mulai agak genit nih. Mulai rupanya hatinya tergoda pada wanita yang lain. Matanya rupanya mulai melirik sana, melirik sini. Dan semenjak saat itu mulai dia banyak hutang sana, hutang sini. Karena kalau hidup bersama istri dengan baik di rumah, biaya hidup nggak mahal. Tapi kalau biaya hidup mejeng depan perempuan yang baru kan macam-macam, mau tampil dalam keadaan meyakinkan, nanti bawa si perempuan ke mall, beli ini, beli itu kan. Yang perempuan kedua ini biasanya manja-manjaan, kan mencari kesempatan. Nah biasanya laki-laki dalam kondisi begini kan akan mabuk. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan dia di rumah, begitu juga kebutuhan untuk aksi depan wanita yang kedua, akhirnya mulai pinjam sana, pinjam sini. Itu biasa kita jumpai di tengah-tengah pria seperti ini. Lalu si perempuan bertanya, apakah ada hubungannya dengan kuburan? Jawabannya tidak. Tidak ada hubungan dengan kuburan. Dulu saya pernah tinggal di belakang kuburan. Depet-depetan, depan rumah saya kuburan. Sebagai orang bilang, ente punya keluarga nggak sakit-sakitan. Anak bilang, waktu hidup nggak bisa nyakitin kita. Hidup nggak bisa nyakitin kita. Masa setelah jadi tulang belulang menyakiti kita? Kalau saya kali mengatakan bahwa setan bukan hanya di tempat kuburan. Setan itu bisa masuk ke hati kita dimanapun kita berada. Yang penting kita berlindung pada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu yang sedang stres ini berpikir untuk bercerai. Kalau bercerai memang merupakan jalan keluar, ibu bisa lakukan. Tapi apakah betul cerai itu merupakan jalan keluar? Kalau ibu bercerai, tetap aja ibu akan terkenang-kenang, terbayang-bayang mantan suami ibu setelah bercerai
semakin liar ke sana kemari. Karena masalahnya, orang kalau sudah berumah tangga sekian lama, nggak gampang untuk menghapuskan memori yang melekat di hati. Bukan di sini. Kalau memori di sini bisa kita lupakan. Kalau di sini berhubungan dengan cinta maupun benci. Seperti kasus seorang wanita mengeluh, Ustadz, saya sakit hati sama suami karena suami saya menikah lagi, nanti tagihan rekening banknya, kredit kartunya semua di depan saya lihat. Sedangkan dia merasa berjuang dari awal susah payah, ya. Apa yang dikeluarkan nggak sebanyak itu karena dia prihatin sama suaminya, kesian. Walaupun masing-masing diberikan apa? Akhirnya si perempuan, bagaimana Ustaz, saya mau cerai aja sama suami. Saya bilang, kamu bodoh kalau cerai. Kalau kamu cerai sekarang, ya, istri yang muda kamu pindah ke rumah yang kamu tempati. Kemudian kamu dulu bisa berkuasa. Kalau suami kamu salah atau suami kamu berubah, katakan kurang baik, kamu bisa marah sama suami kamu. Tapi kalau kamu sudah berpisah, kamu menjadi mantan, kamu nggak bisa lagi bicara. Kalau anak kamu disakiti, kamu nggak bisa membela. Betul nggak? Kemudian perasaan kamu terhadap suami kamu memang hilang kalau cerai. Tetap aja perasaan kamu apa? Setiap kamu melihat ya, suami kamu jalan sama yang muda, apalagi yang muda dimasukkan dalam rumah kamu, semakin sakit hati kamu. Mendingan kamu bersabar, dan kamu kalau kesal bisa marah sama suami kamu. Sabar. Allah kasih, alhamdulillah nggak lama kemudian dia bersabar, dia pisah sama yang kedua. Ternyata yang kedua, begitu dia melihat kondisi semakin ruwet, banyak menuntut dari suaminya. Jadi caranya bukan jalan keluar. Nah sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki suami? Kita nggak mungkin bisa ngobati. Yang kuasa menyembuhkan adalah Allah. Oleh karena itu coba bagaimana ibu bisa mengajak suami ke dalam lingkungan yang bisa mengingatkan dirinya. Gimana hadir pengajian, datang kepada orang-orang yang soleh, yang memberikan nasihat. Dan ibu jangan langsung depan suami ibu, tapi ibu di belakang komunikasi dulu, ya. Semua orang yang soleh, yang baik, ajak suami ibu. Ibu pura-pura nggak tahu sama sekali, nanti orang tersebut memberikan nasihat yang baik. Berikan nasihat ya. Ada sebuah kasus seorang wanita merasa sakit hati terhadap suaminya. Tapi dia bersabar, dia bangun malam, dia berdoa. Kemudian dia hubungi seorang yang baik, yang soleh, ya, untuk menasihati suaminya. Ceritakan kasusnya, kemudian dia bilang, saya akan bawa suami, tapi saya pura-pura nggak tahu. Nah, dibawa ke hadapan orang yang soleh. Orang yang soleh tersebut mulai membacakan apa? Ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat yang baik, ya. Kemudian ketika dia berdua, istri sedang di luar, diberikan nasihat. Hati-hati kamu. Kamu sedang berjalan di jalan yang berbahaya, yang bisa membuat kamu terjerumus dalam penyesalan. Kamu bukannya tidak akan mendapatkan yang kamu suka, bahkan kamu akan kehilangan yang di tangan kamu. Diberikan nasihat. Allah kasih dia berubah. Tapi suami nggak merasa dipermalukan. Tapi kalau istrinya ngomong, suami saya begini, iya, berbahaya nggak? Bahaya sekali. Jadi sebetulnya seperti yang Nabi katakan, ala inna fil jasadi mubghah. Ketahuilah dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, sehat, semua jasad kita sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, yang lain juga tubuh kita akan mengalami kerusakan. Ala wahyal qalb. Apa qalbu sini? Jantung. Jantung, bukan hati, jantung. Nah, jadi al-qalbu sini terbagi dua. Secara anatomi jantung, tapi secara maknawi adalah jantung hati. Nah, kita tanda cinta biasanya kan dengan panah yang apa? Yang menerobos jantung kan? Jadi jantung ini sebagaimana kita tahu fungsi kan amat vital. Kalau dia lemah, kalau dia ada mengalami penyempitan, terasa ke seluruh badan semuanya. Kalau hati enggak. Kalau hati biasanya kalau sudah stadium akhir mengalami serosis baru ketahuan. Tapi kalau jantung itu begitu dia melemah atau menyempit atau katup terganggu, itu langsung pengaruhnya kelihatan. Dia yang memompa darah, yang membawa nutrisi, membawa oksigen ke seluruh sel tubuh kita. Jadi kalau dia mengalami gangguan, suplai juga akan apa? Akan terganggu. Subhanallah, sebagaimana jantung juga perannya begitu vital, begitu juga jantung hati ini. Di mana seluruh perbuatan orang yang berakal pasti berawal dari mana? Dari hatinya. Kecuali kalau refleks. Tapi semua perbuatan orang yang berakal, yang sadar, itu bersumber dari hatinya. Kalau hatinya terganggu, hatinya dikuasai oleh nafsu, yang keluar dari mulutnya, pandangannya, pendengarannya, perilakunya, semua akan dipengaruhi oleh apa-apa yang di hatinya.
Jadi mari bersama-sama kita selalu mengingatkan hati kita kepada Allah, berzikir padanya, mengingat hari akhir, dan sabarlah dalam menghadapi anak keluarga kita. Kalau kita bisa katakan bertata krama di hadapan orang, seharusnya di hadapan anak kita lebih baik. Betul nggak? Jangan lembut sama orang, apalagi depan wanita. Cantik, si laki-laki mulai bicaranya, sikapnya seolah kayak orang-orang bijak. Begitu ketemu keluarganya, bicaranya arogan dan kasar. Keluarga kita ini orang yang paling berhak untuk mendapatkan kata-kata yang indah dari kita. Diikuti juga dengan santun kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa memperbaiki apa-apa yang salah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dari psikologi keluarga ini, fokus kita bagaimana memperbaiki hati, membentengi juga hati, mensucikannya, meluruskannya, dan Al-Quran salah satu resep yang Allah berikan. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Begitu jiwa bersih dari gangguan, insya Allah perilaku manusia akan kembali normal. Homoseksual akan hilang, lesbian juga akan hilang, bisak juga akan hilang. Terang-terangan orang kalau berbuat kesalahan hatinya selalu gelisah. Kalau dia berkumpul sama istri tenang, tapi kalau berkumpul dengan wanita yang diharamkan Allah pasti akan menimbulkan apa? Kegelisahan dan keresahan. Akhirnya jiwanya tidak akan pernah merasa tentram sepanjang hidupnya kecuali kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Di dalam perjalanan hidup kita seperti yang sebagian kita dengar, itu selalu ada masalah. Dan dari apa yang sudah Ustadz Hussein sampaikan, melekat, mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan yang sama sekali tidak bisa dinafikan ya. Terus apa nih yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi seperti yang kita simak tadi? Apa kata Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah menciptakan semuanya tetap. Semuanya ajak. Semuanya ringan. Perubahan itu diberikan kesempatan kepada makhluknya Allah. Perubahan-perubahan yang terjadi itulah yang benar-benar yang Allah akan perhatikan. Dan Allah arahkan bahwa perubahan yang baik sudah diberikan jalannya. Berarti bagaimana setiap individu tersebut mampu berubah. Berubah kepada jalan-jalannya Allah. Setiap hari dia akan berubah. Namun ketika perubahan tersebut menyimpang, disitulah terjadinya. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami berbagai macam permasalahan? Seperti yang tadi diungkapkan oleh Ustadz Hussein. Kita bisa perhatikan, waktu dia berjalan di tempat, banyak informasi yang masuk ke dalam dirinya. Informasi-informasi itulah yang disimpan, yang kemudian akan terus mengumpul bersama dirinya, bersama dengan kehidupannya di saat itu. Seseorang tidak mampu lagi menerima informasi tersebut, maka keluarlah. Misalkan kepada kasus yang pertama. Seorang suami tiba-tiba berubah. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, tiba-tiba dia berubah. Perubahan ini terjadi karena sekian lama dia simpan apa yang terjadi sama si suami tersebut. Bukan karena rumahnya dekat kuburan. Ya, bukan rumahnya karena dekat masjid. Bukan. Karena banyaknya sesuatu yang tersimpan yang dia tidak mampu ungkapkan. Apa yang tersimpan? Kita bisa perhatikan. Ketika terjadinya dia
kemudian dia tidak tahu pinjam sana, pinjam sini, main wanita sana, main wanita sini. Tiba-tiba karena si ibu sudah tidak ada. Karena pada saat awal pertama dia hidup bersama ibunya, dia tidak berdaya. Dia tidak punya kemampuan karena ibunya yang selalu mengatur, melakukan apa yang dikendakinya. Karena ibunya baik. Kamu akan minta apapun dikasih asal sesuai dengan apa yang dimaukan si ibu. Ketika dia itu dia diam, oke lah, daripada nanti dia nggak dapat, ya sudah ada yang penting dapat dulu. Dia punya keinginan sesuatu, tidak bisa selalu keinginan itu datangnya dari orang tuanya. Waktu dia menikah, kemudian dia merasakan apapun yang diinginkan ibunya yang selalu memberikan. Istrinya senang, semuanya diturutin. Apa yang diinginkan oleh si istrinya diturutin. Karena ibunya yang menentukan. Suaminya nggak bisa apa-apa, diam saja. Di situ. Setelah ibunya sudah nggak ada lagi yang nurutin. Di sini menumpuknya. Awalnya keinginan, kebutuhannya terus sudah menumpuk, udah nggak kuat, ibunya nggak ada lagi. Ya, dia lepaskan semua itu. Itu terjadinya. Ini sudah terjadi, bagaimana dong kita harus memulai? Kalau kita mau bertahan sebagai seorang istri, seperti yang tadi dijelaskan, ajak. Seperti tadi diam-diam, sampaikan orang yang bijaksana, menyampaikan sama orang yang bijaksana yang dekat dengan dia untuk menasehati. Tepat. Informasikan kebaikan-kebaikan. Tepat. Ajak dia. Tapi dia sudah sumpek, sudah penuh. Bagaimana diajak ngomong sedikit aja dia sudah tolak. Diajak pergi ke masjid, dia pergi tapi pulangnya kemana nggak tahu. Itu yang menyebabkan. Karena apa? Karena numpuknya satu informasi atau keinginan, kebutuhan yang dia tidak mampu menyampaikan atau melaksanakan. Jadi sebagai seorang istri, yuk pertama tadi yang sering disampaikan oleh Ustaz Husain. Jangan jauhkan dari Allah. Suasana rumah itu, hadirkan Allah bersamanya. Sehingga kalau kita menghadirkan Allah, syaitan tidak akan pernah bisa masuk. Hadirkan Allah. Bagaimana? Setiap kegiatan yang di rumah tersebut ada kalimat Allah di situ. Ada kata-kata di mana kita hadirkan yang namanya Allah agar supaya suami sadar. Waktu dia mau minum, kita ucapkan Bismillah. Jangan dibilangin, baca Bismillah dong minumnya. Dia kabur lagi. Tapi kitanya yang mengatakan Bismillah. Ya. Kalau seorang suami datang buka pintu langsung plak masuk ngomong macam-macam, langsung kita Assalamualaikum. Bukan kita masuk pakai Assalamualaikum dong. Enggak pakai gitu. Itu namanya mengajak untuk bertambah besar. Tidak. Tapi kita mengucapkan agar supaya dia dengar dia untuk. Karena secara naluri, secara hatinya dia, secara pribadinya dia baik. Orang tuanya baik. Orang tuanya baik. Yakin anak itu baik, cuman saja ada keinginan yang tidak terselesaikan, kemudian dia lompat. Teruskan kebaikan itu yang disampaikan, insya Allah. Dan yang paling penting pada sini, perhatikan matanya, disebut dengan eye contact. Mereka yang menyimpang, gelisah. Seorang yang mengalami suatu perbuatan apapun gelisah.
ketika dia gelisah, dia nggak mampu menatap orang-orang yang dia cintai, yang dia sukai, nggak mampu. Ya, oleh karena itu ajak tatapan mata. Jangan dibilang, lihatin mata saya, itu kesirep nanti. Jadi yang ditatap adalah kita tatap. Setiap kali kita bicara itu, kita hadapkan matanya. Ya, waktu kita salaman, cium tangan, lihat matanya dulu, baru cium tangan. Jadi dengan fokus matanya tersebut akan membuat pikirannya, perasaannya akan terus kepada kita. Jadi tatap matanya dia, hadapi, ya, jangan dipelototin, tapi disenyumkan. Di situ akan terjadi mengalirnya. Ya, seperti yang tadi dikatakan, bagaimana jantung hati ini yang memompa darah, seperti juga mata kita melihat, dia masukkan ke dalam semua sel-sel otaknya, dan di situ dia akan merasakan itu suami, itu istri saya. Dia akan masuk di dalam pikirannya, itu istri saya. Ketika dia mau menyimpang, ada istrinya di dalam pikirannya. Nggak jadi menyimpang. Oleh karena itu, tatap matanya. Insya Allah, dia akan berubah. Bagaimana dengan kasus yang kedua, yang lebih unik? Ya, tiba-tiba anak tersebut mengatakan, "Mah, ridhoin aku ini ya tidak mau menikah. Aku menyukai wanita." Dirinya wanita, karena dia nggak suka sama pria. Apa yang terjadi kok tiba-tiba? Kenapa bukan dari awal aja? Sebetulnya sudah dari awal. Seperti dia ditinggal sama orang tuanya sejak kecil, seperti tadi dikatakan, dia sudah merasakan. Apalagi mungkin ada kata-kata dari orang tuanya yang bapaknya begitu, "Bapak mau pergi, nggak mau bersama mama kamu. Kamu sekarang jadi, karena dia anak pertama bisa saja, kamu jadi bimbing adik-adikmu, kamu jagain mamamu." Ya, dia wanita, karena diamanatkan seperti itu, ya, diminta seperti itu, dia merasa dirinya apa? Laki-laki. Dia dikasih tanggung jawab. Merasa ditanggung jawab, dia merasa kayak laki-laki. Kemudian dilabel, dikatakan, mamanya misalnya begini, "Kamu tuh anak pertama." "Aku anak pertama. Jagain dong adik mama sendirian." Oke. Dengan kata tersebut, maka si anak tersebut merasa dirinya seperti anak laki-laki. Karena dilabel, ya, diberikan tanda bahwa kamu yang bertanggung jawab. Orang laki-laki itu bertanggung jawab. Kamu yang menjagain semuanya keluarga ini. Nanti kalau kamu udah bekerja, sekarang kamu ya, nanti dikit lagi kamu sudah selesai SMA, kamu kerja dulu, jangan pakai kuliah, buat nafkahi keluarga. Oh, saya penafkah keluarga. Apa yang terjadi? Di situ labelisasi bahwa saya seorang laki-laki. Karena ada tekanan labelisasi tersebut yang menyebabkan perasaan kewanitaannya menahan. Perasaan kewanitaannya itu menahan, jadi dia sudah nggak ada lagi rasa ketemu laki-laki, nggak bisa, saya bukan perempuan. Ya, ketemu perempuan, nah ini rasanya yang saya sukai. Yang rasa wanitanya hilang, karena dia tekan, rasa wanitanya dia hilang. Maka dia ketemu perempuan, dia lebih senang sama perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dia tinggalkan. Apalagi dia bilang saya bertanggung jawab. Ini yang harus kita perhatikan. Namanya labelisasi. Banyak kisah yang seperti itu. Misalnya dia begitu orang tuanya berkeinginan apa? Pengen punya anak perempuan. Pengen punya anak
perempuan. Tiba-tiba lahir anak laki-laki. Ya, pengen perempuan. Akhirnya begitu dikit-dikit, dong kayak laki-laki. Rasa keinginannya dia itu mendapatkan anak laki-laki, tapi dapatnya, keinginannya perempuan, dapatnya laki-laki, maka dia diperlakukan seperti apa? Perempuan. Maka berubah, dia nggak suka sama laki-laki, nggak suka sama perempuan, suka apa? Laki-laki, karena dirinya perempuan. Rasa kelaki-lakiannya ditekan, yang muncul adalah rasa perempuan. Maka dia mencari apa? Rasa laki-laki. Maka dia cari laki-laki. Maka si laki-laki ini senang sama si laki-laki. Itu yang terjadi, yang sering di hadapan kita. Itu kan sudah terjadi karena nggak bisa. Itu penyakit. Karena dibuat, dibentuk seperti itu. Nah, yuk. Bagaimana kita mengembalikan semua ini? Seorang laki-laki harus kita sebutkan dia laki-laki. Seorang wanita kita harus sebutkan dia wanita. Kita katakan, seringkan anak kita yang sekarang sedang berubah menjadi seorang laki-laki, kita katakan sama dirinya, kamu wanita. Mama, iya. Aku nggak mau menikah, Ma. Iya. Tapi kamu wanita. Iyahin dulu, tapi masukkan kata-kata kamu wanita. Agar supaya dia mikir, saya wanita. Nggak suka sama perempuan atau nggak suka. Biarkan. Tapi fokuskan sama dirinya adalah kamu wanita. Waktu dia nggak dandan, dia mau pakai anak laki, rambutnya dipendekin. Ya, pakaiannya pakai badannya keker atau bagaimana dia pakai. Angkat barbel atau gimana kelihatan yang keker. Biarkan, jangan kita paksakan dulu. Kalau kita paksa, kita marah, nggak boleh, itu bukan wanita. Dia kan udah selesai. Keker loh kamu. Jalanmu seperti wanita. Jalan kamu seperti wanita. Jadi begitu kita melihat ini, di sini kita lihatin wanita. Jadi kita geser. Perasaan itu harus kita geser. Kalau sering kita katakan seperti itu, ketika dia lagi duduk, tiba-tiba duduknya dia biasa itu. Nah, ini duduk kamu wanita. Terus kemudian dia ngangkat kakinya atau bersila atau seperti kayak laki-laki. Jangan disebutin. Waktu dia mulai menimbulkan sifatnya kewanitaan, kita sebutkan dia wanita. Tuh, kamu tuh seperti wanita. Jadi labelisasi yang pertamanya bahwa dia kokoh, dia harus bertanggung jawab, lama-lama berkurang. Di situ akan masuk ke dalam pikirannya dia bahwa saya wanita. Ketika dia sudah saya wanita, artinya dirinya menemukan wanita, bukan mencari wanita. Jadi dia akan terus menjadi seorang wanita. Oleh karena itu, cari perbuatannya. Ketika perbuatannya tersebut seperti wanita, sebutkan. Ketika dia melakukan sesuatu yang laki-laki, gak usah direspon. Biarkan. Jangan ditambahin. Kamu kayak anak laki-laki. Tambah seneng dia. Tidak boleh kita sampaikan itu. Ya, kembalikan kepada harkatnya. Yang Allah sudah tetapkan dia sebagai wanita. Katakan, sebutkan, sampaikan, insya Allah. Kalau sering semua perbuatannya dia kita sebutkan. Kok dia marah, aku nih kan laki-laki, aku pengen jadi laki-laki. Dengerin aja, senyumin. Selesai dia melakukan lagi, katakan kamu wanita. Insya Allah hanya merubah. Karena juga itu perubahan. Dia menyimpang. Simpangan itu tinggal digeserkan kepada tempatnya. Insya Allah ketika dia pada tempatnya, tinggal bagaimana teruskan komunikasi, sadarkan. Seperti yang tadi, kembalikan dia, dekatkan pada Allah. Ketika dia tidak mau sholat, ya ajak dia kepada sholat. Tapi harkat wanitanya munculkan. Hadirkan harkat kewanitaannya.
ketika harkat kewanitaannya hadir di dalam dirinya, kita ajak terus bersama Allah, insya Allah dia bertemu dan dia kembali kepada Allah. Insya Allah. Jadi ikhwan akhwat, menyimak apa yang baru saja disampaikan, peran orang tua ternyata luar biasa sekali ya. Jangan suruh anak laki-laki cuci piring gitu kali ya. Atau jangan suruh anak wanita melakukan pekerjaan pria sehingga oke, ini mungkin hal baru. Tapi kalau Ustadz Hussein, ada yang bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Semua perilaku anak-anak, apakah betul itu karena kita orang tuanya yang titik-titik-titik gitu? Kalau semua perilaku anak secara otomatik ya, merupakan perilaku orang tuanya, ya tidak benar. Kalau demikian berarti setiap anak manusia punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, ayah saya orang buruk. Bagaimana kamu akan menghisap saya? Betul nggak? Artinya di samping 3 faktor yang tidak sempurna, manusia itu mandiri. Oleh karena itu para filosof menyebutkan 3 faktor yang tidak sempurna ini. Namanya al-awamilun naqisah, yaitu keturunan, lingkungan, pendidikan. Pengaruh keturunan, pengaruh lingkungan, dan pendidikan. Itu cukup kuat, tapi bukan berarti mutlak orang itu ya dibentuk oleh ketiga faktor tadi atau salah satunya. Sebagai contoh, istri Nabi Nuh sama anaknya. Kan suaminya seorang yang mulia kan, sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi bagaimana orang mengikuti ajakan beliau, tapi istri dan anaknya tidak menyambut. Begitu juga istri Nabi Allah Lut. Banyak ulama anaknya jauh dari agama, bahkan apa? Tidak bangga orang tuanya yang dekat dengan Allah, baik akhlaknya. Malah dia ingin apa? Ingin menjadi seorang model, ingin menjadi seorang yang apa? Penyanyi, ya. Ingin menjadi artis. Dia menganggap semua yang dilakukan orang tuanya. Begitu juga orang-orang yang mendengarkan orang tuanya adalah orang-orang yang kolot, bodoh, yang tidak berakal. Istri Fir'aun. Fir'aun seorang durjana. Dan dia sebagai seorang ratu yang dicintai oleh Fir'aun. Tapi dia rela meninggalkan semua kemegahan kebesarannya, mengikuti sang anak yang diangkat, yaitu Musa. Jadi walaupun ketiga faktor ini pengaruhnya cukup besar, ya, apalagi terhadap orang-orang yang labil, itu besar pengaruhnya. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia, ya, walaupun ayahnya, ibunya sama, tapi perilaku anak kalau kita perhatikan berbeda-beda. Setiap anak punya kemandirian. Begitu juga orang yang punya kebiasaan buruk seperti hobi berzina. Istrinya cantik. Saya kenal seorang laki-laki, istri cantik, berakhlak baik dan mulia. Tapi kegemarannya kumpul dengan wanita-wanita yang tidak baik. Bahkan pernah saya ketemu dengan seorang, saya mendadak berjumpa dengan satu orang. Dia sedang duduk bersama-sama bermesraan dengan seorang wanita yang mirip dengan Mike Tyson. Bayangkan coba. Padahal istrinya ini cantik jelita. Tapi di mata dia, ini wanita yang mirip dengan Mike Tyson ini sebagai wanita yang menggoda, menarik, luar biasa. Aneh nggak? Ini kan gangguan jiwa kan? Karena kebiasaan berzina, kebiasaan berkumpul dengan perempuan yang tidak dihalalkan Allah, akhirnya menimbulkan gangguan jiwa. Dari gangguan jiwa ini muncullah perilaku-perilaku yang menyimpang. Banyakkah orang yang tadinya berzina kemudian bertobat? Banyak. Banyak juga orang-orang yang suka minum minuman keras kemudian bertobat. Orang yang minum minuman keras juga orang yang mengalami gangguan jiwa. Efek dari gangguan jiwa tersebut, minuman yang sehat yang baik nggak diminum, tapi minuman yang merusak justru apa? Yang diminum. Begitu juga orang yang mencuri. Itu juga merupakan gangguan jiwa yang berefek apa? Dia tidak menikmati dari hasil usaha yang baik, yang bersih, tapi dia menikmati di saat dia apa? Bisa mencuri sesuatu walaupun nggak butuh. Ada seorang wanita di Mesir, Baruling, suaminya kaya dan dia mampu,
Tapi kebiasaan untuk mengambil sesuatu ya secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan sampai pernah akhirnya dibawa kemana? Ke pengadilan. Ditangkap dan disidang karena berkali-kali dia melakukan pencurian. Waktu diperiksa ternyata dia orang mampu. Dan yang dicuri itu sebetulnya apa? Barang-barang yang dia nggak sama sekali apa? Nggak butuh, bahkan dia mampu membeli dengan harga yang lebih baik lagi bahkan. Si perempuan itu di pengadilan mengatakan, ya nas, i'ta'u yadi. Orang Mesir, potong tangan saya ini. Saya nggak tahan berhadapan dengan apa? Dengan kebiasaan yang merupakan gangguan jiwa itu. Namanya apa? Kalau orang punya kebiasaan suka mencuri apa? Kleptomi. Nah ini si perempuan minta supaya tangannya dipotong. Sebetulnya ya, ini penyakit kalau kita lihat tumbuh dari mulai kecil. Dari mulai kecil suka ambil barang orang, suka ini, suka itu ya. Kebiasaan juga berbohong, walaupun nggak perlu dia berbohong. Nggak ada untungnya sama sekali. Tapi sudah asyik berbohong. Saya ingat satu orang, pedagang motor. Yang tadinya nggak dekat sama agama, mulai dekat sama agama. Dia berjanji untuk tidak bohong lagi. Kebetulan dia lagi nawarkan motor, orang tawar. Gimana kalau 9 juta? Wallah, baru ditawar 10 juta, anak nggak kasih. Ditepuk mulutnya, pok, bohong lagi, depan orang ini. Karena apa? Kelepasan. Sudah biasa bohong ya. Padahal belum ada yang nawar, tapi lebih Allah, ditawar 10 juta. Anak nggak kasih. Begitu disadar, tepuk mulutnya. Ini mulut biasa bohong nih. Iya, jadi kalau kita lihat ya, subhanallah, orang yang beriman itu jiwanya dalam keadaan mustaqim. Dan beriman bukan dia dari jidat yang hitam, bukan dilihat juga dari apa? Dari pakaiannya, penampilannya. Banyak orang-orang yang berpakaian jubah, sorban, gangguan jiwanya parah sekali. Banyak wanita yang jilbabnya juga apa? Manjang, kelihatan agamis, padahal orang tersebut mengalami gangguan jiwa yang cukup berat. Jadi jangan dilihat dari penampilan-penampilan seperti ini, tapi yang jiwanya dalam keadaan lurus, selalu betul-betul mengingat Allah, menjaga Allah, Allah jauhkan dari gangguan penyakit-penyakit tersebut. Jadi jangan kita melihat buku dari sampulnya, tapi ya perhatikan juga isinya. Jangan kita hanya melihat dari penampilan orang, tapi perhatikan betul-betul diri kita, keluarga kita, dan hendaknya kita berusaha betul-betul untuk selalu mengingatkan diri kita kepada Allah. Begitu pula anak-anak kita semuanya. Nah tadi yang Ustaz Abu Bakar katakan, hendaknya kita selalu ingatkan dia, kamu yang punya wanita. Ya, itu penting karena ucapan orang di sekitar berpengaruh terhadap dirinya. Kamu ini gila. Teman saya yang sehat-sehat bisa gila. Dipulangkan dari Mesir, tahu-tahu hilang di Thailand, masuk rumah sakit jiwa. Keluarganya menunggu di Jakarta. Padahal datang dalam kondisi normal. Makanya kita kalau serumah atau sekamar bareng seseorang, pilih teman yang betul-betul baik akhlaknya. Begitu juga wanita kita kalau mau menikah, pilih laki-laki yang baik. Jangan lihat gelar. Jangan lihat juga harta. Lihat akhlak dan pribadinya. Saya ini orang yang paling banyak gelarnya. Ada yang gelarnya Wahabi, ya, Syiah, tidak jelas. Ya. Alhamdulillah banyak gelar yang Ustaz Abu Bakar. Walaupun nggak ada jurusannya ke sana, tapi gelarnya cukup banyak. Ini semua gelar-gelar ini yang diberikan orang ini terkadang bisa menimbulkan gangguan kepribadian pada seseorang. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, berjalan di jalan Allah, ini semua bagikan angin lalu. Oleh karena itu betapa indahnya kita selalu mengingat Allah. Fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Hendaklah kalian selalu ingat aku akan selalu ingat kalian. Masa orang yang diingat Allah akan dibiarkan penyakit menggerogoti dirinya? Dan syukurlah atas nikmat-nikmatku, aku akan betul-betul apa? Menambahkan nikmatku. Jadi sebetulnya sumber penyakit di saat hati lengah dan lupa kepada Allah. Walaupun kaya, berkedudukan, bergelar, orang tersebut di mata orang sebagai orang yang luar biasa mulianya, hanya Allah yang tahu bagaimana kebobrokan pribadinya. Sekarang orang-orang yang tamat dari Cambridge, tamat dari Amerika, tamat dari perguruan tinggi yang luar biasa, kita berharap mereka bisa memperbaiki negeri kita, tapi ternyata mereka yang melakukan kerusakan. Mereka yang menimbulkan petaka bagi bangsa kita. Jadi
mengingat Allah, berjalan di jalan Allah merupakan terapi yang paling indah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selalu istiqamah di jalan Allah. Hingga mulut kita, pandangan kita, pendengaran kita, kecintaan kita, sampai apa? Kecondongan seninya pun yang sehat. Jangan kecondongan seninya memajang gambar wanita telanjang. Saya datang ke suatu tempat, saya lihat di ruangan kantornya gambar. Saya bilang, ya Allah, kesian nih orang. Kesian. Rupanya ada gangguan jiwa yang mengganggu dirinya ini karena kegemaran terhadap yang tidak baik, sampai nggak malu memajang hal-hal seperti ini. Aneh nggak? Luar biasa. La haula wa la quwata illa billah. Jadi mudah-mudahan insya Allah yang disampaikan Ustaz Abu Bakar ini, cukup dengan senyum beliau aja insya Allah orang yang menyaksikan penyakitnya akan hilang insya Allah. Ada lagi Ibu Hajah Nur nih. Ada guru kita juga Abdul Hasan Syadzili, Ustaz Junaidi. Alhamdulillah dalam lingkungan ini kita betul-betul ingin membuka hati kita bersama-sama dengan tulus, dan Bapak Ibu juga yang mendengar, coba buka hatinya. Jauhkan kesombongan, kemudian buang sikap jaim terhadap keluarga kita, terhadap istri maupun anak, atau istri terhadap suami, jangan gengsi-gengsian. Akhirnya waliyadzubillah la bin Yusuf wala min Gamisi. Dengan gengsi kemuliaan nggak dapat, malah apa? Stres. Tapi orang yang ramah, yang baik, yang betul-betul berusaha untuk melakukan hal-hal yang mulia, ini orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz tadi terkait dengan anak yang sejak kecil klepto, suka ngambil, itu peran orang tua cukup tinggi nggak sih? Dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya ada pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua juga terkadang pengaruh yang merawat dia, membantu. Ada sebuah kisah menarik di Bogor kejadian. Seorang suami istri pasangan yang baik luar biasa. Baik Masya Allah, terkenal rapi. Anaknya suka mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Diperiksa dari mana? Bapaknya baik, ibunya baik, lingkungan pendidikan baik. Ternyata apa? Ditemukan disebabkan karena pengaruh ibu susu yang menyusui dia. Si ibu susu ini punya kebiasaan seperti itu. Ada lagi suami istri baik tapi sibuk di luar, diserahkan anak pada pembantunya. Subhanallah, 90% watak pembantu melekat pada itu anak. Bayangkan Mbak Uling. Jadi kita lihat ini, di samping kita berhati-hati memilih orang yang kerja di rumah kita atau yang berpengaruh terhadap anak kita, itu mesti betul-betul diwaspadai. Karena pepatah Arab bilang manjalas danas. Orang kalau duduk sama seseorang, kecipratan, ketularan. Jadi orang tua kadang-kadang waktunya nggak ada, sibuk sana, rapat sini, dia bangga, saya orang sibuk. Betul nggak? Ibunya juga begitu. Dikorbankan anaknya begitu di hari tua, anaknya mulai bersikap arogan pada orang tua, jangan salahkan. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudah tanaman, kamu rasakan coba. Tapi rata-rata ibu yang betul-betul dekat dengan anaknya, bapak yang dekat dengan anaknya, begitu bapaknya sakit, ibunya sakit, si anak luar biasa perhatiannya. Beramai-ramai sampai cucu juga kumpul bersama-sama. Kakek begitu lihat anak sama cucu, penyakitnya hilang semuanya. Betul nggak? Tapi kalau dia mengabaikan anaknya, di hari tua nanti anak pun mengabaikan dirinya. Sampai satu orang bilang, Ustadz, bayangkan pada saat saya sakit, satu pun anak saya nggak ada yang namanya saya. Tidak yang namanya. Kenapa? Karena si bapak juga habis waktunya sibuk ngurus dunia. Anaknya punya warisan masing-masing, bisa ratusan miliar. Tapi dia nggak berterima kasih pada apa? Karena dianggap itu kewajiban bapak. Jadi Mbak Ulin boleh tanya coba, kira-kira kita ini bakal dekat sama orang yang hatinya peduli pada kita, atau orang yang katakan memberikan kita ya banyak hal, tapi tidak peduli. Dengan sendirinya yang peduli pada kita. Oleh karena itu kalau laki-laki di rumah, istrinya kurang perhatian, ketemu teman kantor di luar, atau katakan teman-teman peduli perhatian, bisa-bisa menclok nggak pulang ke rumah ntar. Begitu juga sebaliknya. Wanita yang baik di rumah, laki-laki kurang memberikan perhatian, si perempuan keluar dengar kata-kata manis dari laki-laki yang lain, dia mabuk kepayang lupa pada suaminya. Jadi jangan pernah kita secara emosional menyalahkan orang lain atau takdir. Periksa coba, kebanyakan penyakit bersumber dari kita semuanya, tapi kita tidak mau mengakuinya.
Iya, ikhwan akhwat, banyak banget yang bisa kita dapat bahwa kalau pasangan kita bla bla bla, lihat deh kitanya ngapain. Begitu juga dengan buah hati kita. Kalau tadi Ustadz Abu Bakar dan Ustadz Hussein mengatakan bahwa mendekat, merapat kepada Allah adalah satu-satunya jalan agar jiwa kita aman, tidak terganggu. Mari kita tingkatkan ya. Ustadz, waktu kita sudah di penghujung dan mudah-mudahan minggu depan kita dapat lagi membahas sesuatu yang juga mempersuasi kita yang lain ya. Jangan lupa untuk kirimkan kasus Anda ke 081119999720. Insya Allah di kesempatan lain akan kami bahas. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan terima kasih juga Atep serta Anis. Kok Anis sudah nggak ya di sini ya. Teman-teman yang lain juga yang bersama-sama psikologi keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.